Shalom semua. Senang rasanya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Lovers of God sekalian. Saya berdoa setiap Anda Lovers of God dalam keadaan baik-baik saja. Nah, mari siapkan hati kita untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan kita lewat kebenaran akan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya kata Gunung Moria ini sudah sering kita dengar. Ya. Nah, permasalahannya begini, apakah kita menangkap apa yang Tuhan sedang sodorkan, apa yang sedang Tuhan sampaikan lewat Gunung Moria? Ternyata Gunung Moria ini adalah suatu nubuatan. Nah, seperti apa dan bagaimana? Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Gunung Moria itu selalu tidak bisa dilepaskan dari namanya pengorbanan. Ada korban. Nah, korban di Gunung Moria ini tidak bisa dilepaskan dari kisah Abraham dan kisah Ishak akan anaknya. Dari mana kita tahu? Dari Kejadian 22 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, kisah pengorbanan Gunung Moria ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang Abraham, di mana Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di sini jelas sekali dikatakan anakmu yang tunggal. Kenapa? Nah, nanti kita akan lihat korelasinya. Ya. Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Kisah Gunung Moria ini adalah kisah di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk, tanda kutip, mempersembahkan Ishak akan anaknya. Nah, tetapi kalau kita baca Alkitab kita dengan seksama, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa pada akhirnya yang dikorbankan di Gunung Moria itu bukanlah Ishak. Ya kan? Melainkan apa? Melainkan domba jantan yang Tuhan sediakan sendiri. Seperti perkataan dari Abraham ketika Abraham ditanya oleh Ishak, kayu bakar sudah ada, api sudah ada, di mana korbannya Bapak? Ya, Abraham menjawab, nanti Tuhan akan sediakan. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita pelajari domba jantan yang Tuhan sediakan, itulah yang jadinya dikorbankan. Nah, Kejadian 22 ayat yang ke-13 berkata, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Garis bawahi Bapak Ibu kata pengganti anaknya. Kenapa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaan yang timbul adalah, kenapa Tuhan suruh Abraham itu mempersembahkannya di Gunung Moria? Ya kan, di tanah Moria, di salah satu gunung yang ada di sana. Boleh kita katakan Gunung Moria. Kenapa Tuhan perintahkan Abraham itu mempersembahkan di Gunung Moria? Ada apa dengan Gunung Moria? Ternyata Bapak Ibu, Moria itu artinya chosen by God. Yang boleh diartikan dipilih dan ditentukan oleh Allah. Artinya Tuhan sendiri yang menetapkan kenapa kisah Abraham dan Ishak ini harus ada di Gunung Moria. Karena Gunung Moria itu berbicara chosen by God. Dipilih dan ditentukan oleh Allah.
Nah, berbicara tentang korban, itu artinya sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Kenapa? Chosen by God. Artinya harus ikuti caranya Tuhan, harus ikuti kemauannya Tuhan. Chosen by God, bukan chosen by us. Ya, ketika bicara korban itu harus ikuti apa maunya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan. Apa itu nubuatan Taman Eden? Nubuatan Taman Eden itu bicara tentang nubuatan tentang penebusan manusia dari kuasa hutang dosa. Proto-evangelium. Proto-evangelium ini adalah nubuatan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menubuatkan satu hari Tuhan akan tebus manusia. Dari mana kita tahu? Kejadian 3 ayat yang ke-21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk siapa? Untuk manusia. Siapa manusia ini? Adam. Karena Adam itu bahasa Ibraninya artinya manusia. Ya, kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Ada kulit binatang yang dipersiapkan Tuhan sebagai pakaian Adam dan Hawa kala itu. Binatang dikuliti, pasti binatang itu mati. Dan ketika binatang itu mati dikuliti, pasti ada darah yang tercurah. Nubuatan akan proto-evangelium ini diakui pula oleh Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 61 ayat yang ke-10 bagian A. Berkata, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Pakaian keselamatan itu sama seperti pakaian yang Tuhan buat dari kulit binatang yang Tuhan pakaikan kepada siapa? Adam dan Hawa. Itulah nubuatan Taman Eden. Nubuatan Taman Eden, proto-evangelium. Nah, nubuatan Taman Eden ini dipertegas lagi dengan nubuatan Gunung Moria. Dari mana kita tahu? Nanti kita akan pelajari sama-sama Bapak Ibu. Ya, mari terus, jangan skip. Mari kita sama-sama belajar. Sekarang hal yang terpenting dalam sebuah nubuatan penebusan manusia itu apa? Hal yang terpenting adalah pemeran utamanya harus Tuhan sendiri. Catat baik-baik. Nubuatan penebusan manusia, karya penebusan manusia, rencana penebusan manusia, itu pemeran utamanya haruslah Tuhan sendiri. Kenapa? Yesaya 43 ayat yang ke-11 dan 12 berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada-Ku, kata Tuhan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Pemeran utama dari kisah penebusan manusia, nubuatan skenario penebusan manusia, itu pemeran utamanya harus Tuhan. Karena hanya dialah juru selamat yang sesungguhnya. Tidak ada oknum lain yang dapat menebus manusia, yang dapat memerankan sebagai pemeran utama di dalam karya penebusan manusia. Hanya Tuhan satu-satunya. Ya, kenapa? Karena dosa itu adalah berhutang kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa membayar hutang dosa manusia selain Tuhan sendiri. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, itu sama seperti kita berhutang kepada Allah. Nah, dengan kita berhutang berdosa kepada Allah, kita tidak bisa menebus dirinya kita. Kita butuh, tanda kutip, oknum atau pihak lain yang bisa menebus kita, yang bisa memerankan juru selamat sejati, juru selamat yang benar. Siapa?
hanya Tuhan sendiri. Get the point? Hal ini juga menegaskan tentang status Yesus, guys. Kenapa? Kalau Yesus adalah Sang Juru Selamat, kita sering mengatakan Yesus adalah Juru Selamat. Nah, kalau kita berkata Yesus Sang Juru Selamat, itu artinya kita menegaskan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Juru Selamat yang sejati itu haruslah Allah sendiri. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat sejati itu haruslah Allah. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21 berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat yang ke-21 diulangi kembali dari Lukas 1 ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus itu bahasa Indonesia, Jesus itu bahasa Inggris. Iosos bahasa Yunani, dan Yesua itu dalam bahasa Ibrani. Sama semua, hanya perbedaan bahasa, tetapi artinya tetap sama, yaitu Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah juru selamat. Jadi dengan mengetahui kita nama Yesus, kita tahu bahwa dia adalah Sang Juru Selamat, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesaya 43 ayat yang ke-11 tadi berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, kalau Yesaya menyatakan ini bahwa hanya juru selamat yang sejati itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain yang dapat menjadi juru selamat. Artinya Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah keselamatan.